Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Revina Hidayati dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan salah satu kisah dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, sahabat Rasulullah ini memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa. Nasab Abu Bakar ialah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Kunyahnya yaitu Abu Bakar dengan lakop Asy-Siddiq, Al-Atiq, Asy-Syahib, Al-Atqa dan Al-Awwah. Nasab Abu Bakar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kaki ke-6 yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar Asy-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah setelah tahun Gajah yang bertepatan pada usia beliau ke-63 tahun. Dalam kitab Hayatus Sahabah, Abu Bakar masuk Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, istri beliau yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima agama ini sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang meninggal pada usia ke-63 tahun, jenazahnya dimandikan langsung oleh istrinya yang bernama Asma binti Amishi sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar ini telah mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Lalu bagaimana sih kehidupan Abu Bakar sebelum masuk Islam? Jadi sebelum Abu Bakar masuk Islam, dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dia kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal ini dikarenakan Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Lalu gimana kehidupan Abu Bakar sesudah masuk Islam? Sebagai sosok yang menjaga dakwah Rasulullah SAW, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus, dan tidak terpengaruh akan keburukan jahiliyah. Yang kedua yaitu kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya serta orang-orang yang terzalimi. Selanjutnya yaitu kisah Abu Bakar mendapatkan julukan Asy-Siddiq dan Al-Atiq. Mendapatkan julukan Asy-Siddiq ini, ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Pada keesokan harinya, Rasulullah menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah, para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah. Pada saat itulah, Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya, membenarkan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Nah, sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai Asy-Siddiq yang artinya berkata benar. Mendapatkan julukan Al-Atiq menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun, ada juga yang beberapa mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana kakek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Kepribadian Abu Bakar Asy-Siddiq beberapa diantaranya yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan tentang nasab, yang mana Abu Bakar termasuk salah satu ahli nasab dan pakar berita-berita bangsa Arab. Yang kedua, perniagaan. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang saudagar. Ia masuk ke Busra dari negeri Syam untuk berniaga. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Yang ketiga, familiar, menarik, bersahabat, dan disukai banyak orang. Karena beliau sosok memiliki keutamaan agung dan akhlak mulia sehingga mereka merasa nyaman dengan sikapnya yang familiar dan bersahabat. Yang keempat, tidak pernah sekalipun menenggak minuman keras pada masa jahiliyah. Yang kelima, tidak pernah bersujud kepada berhala. Abu Bakar Asy-Siddiq merupakan sosok sentral dalam sejarah awal Islam, khususnya dalam hal penyebaran agama. Beliau tidak hanya dikenal sebagai sahabat setia Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai seorang pendakwah ulung yang berhasil mengajak banyak tokoh penting untuk memeluk Islam. Beberapa di antara mereka yaitu adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Akhlak mulia yang dimilikinya seperti kesantunan, kedermawanan, dan keteladanan menjadi kunci keberhasilannya dalam berdakwah. Keberhasilan Abu Bakar dalam membangun fondasi yang kuat bagi Islam juga tercermin dari kepemimpinannya yang bijaksana dan adil setelah wafatnya Rasulullah. Dengan demikian, Abu Bakar tidak hanya menjadi pelopor dakwah, tetapi juga menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin Muslim di masa mendatang.
Dari kisah Abu Bakar Asy-Siddiq mengandung hikmah yang dapat diteladani sebagai umat Islam. Yang pertama, Abu Bakar mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan sejati ada di akhirat. Yang kedua, Abu Bakar mengajarkan untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, menghargai nilai kehidupan dan menjalani hidup dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meneladani sifat tawadu, dan yang kelima yaitu memperjuangkan Islam. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.